Halo teman-teman. Nah, kita akan membahas manusia dan sistem kerja, yaitu keputusan tentang kehidupan mutu, kerja, bakat, keahlian, dan biaya. Mari kita mulai. Proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi dalam suatu organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Apa itu mutu kerja? Sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 membantu perusahaan menetapkan standar kerja yang jelas, sehingga mutu kerja karyawan dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. ISO 9001 apa sih teman-teman? ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang disusun oleh International Organization for Standardization, ISO. Sekarang kita lanjut ke bakat dan keahlian. Sistem bakat menuntut keterlibatan seluruh sumber daya manusia secara penuh, sehingga perusahaan harus menempatkan karyawan yang berkompetensi sesuai dengan tugasnya dan mendorong peningkatan kemampuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya adalah biaya. Apa sih biaya dalam sistem kerja? Dengan sistem manajemen mutu yang baik, perusahaan dapat mengelola proses kerja secara efektif dan efisien, sehingga mengurangi pemborosan dan kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Keputusan dalam sistem ini didasarkan pada data dan fakta untuk meminimalkan risiko dan biaya yang tidak perlu. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang saya akan mengejarkan tentang contoh PC dalam menerapkan mutu kerja, keahlian dan bakat dan biaya. PT Telkom Indonesia adalah contoh perusahaan terkenal yang menerapkan keputusan strategis terkait manusia dan sistem kerja dengan fokus pada kehidupan mutu kerja, bakat, keahlian, dan biaya secara komprehensif. Kehidupan mutu kerja. Telkom menyediakan fasilitas kerja modern seperti konsep Smart Office yang mendukung kenyamanan dan semangat kerja karyawan, sehingga pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan menyenangkan. Bakat dan keahlian. Telkom mengelola pengembangan SDM melalui berbagai program unggulan seperti Great People Trainee Program, GPTP, Great People Scholarship Program, GPSP, dan Great People Development Program (GPDP) yang menekankan pengembangan kompetensi dan karier karyawan secara berkelanjutan. Sistem kerja. Perusahaan mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen SDM, termasuk rekrutmen berbasis AI, platform pembelajaran online, dan sistem penilaian kinerja berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tenaga kerja. Pengelolaan biaya. Dengan mengoptimalkan pengembangan internal dan penggunaan teknologi, Telkom mampu mengendalikan biaya SDM tanpa mengurangi kualitas kerja sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Gimana teman-teman dengan pembelajaran ini? Itu adalah contoh perusahaan Telkom. Pembelajaran kita sampai sini. Terima kasih telah mendengarkan.